Wajib PDIP ya. Oh iya, ono logone. Tak pikir berabang-abang semongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan, teman-teman partai politik dan seluruh peserta rakor sosialisasi atau mungkin rakor tentang penertiban APK atau APS begitu ya kira-kira. Lebih tepatnya mungkin APS dan APK saya kira. Yang pertama saya mungkin akan semacam berikan saran dan himbauan terutama untuk teman-teman partai politik, terlebih kepada partai politik yang sudah lama cukup bermain di wilayah pemilu kada, pemilu legislatif maupun pemilu presiden yang lalu-lalu. Ada beberapa orang yang memang tampaknya masih baru, termasuk saya juga relatif baru di partai politik. Untuk teman-teman partai politik, yang pertama harus disadari bahwa kita menjadi peserta pemilu itu sudah ada aturan mainnya, kapan bermain, di mana mainnya, dan seperti apa aturan mainnya, itu yang harus kita pahami. Yang kedua, agar kita tidak melakukan pelanggaran, seyogyanya kalau belum tahu tentang aturan mainnya, kapan di mana memasang APK atau APS, itu alangkah indahnya manakala berkoordinasi atau mungkin minta petunjuk kepada para pihak yang terkait dalam hal ini untuk menangani masalah APS atau APK, misalnya Bawaslu atau mungkin Satpol PP langsung yang mempunyai perda atau mungkin dengan Kesbangpol yang juga saya kira paham soal itu. Bapak Ibu, teman-teman parpol, saya kira anehnya teman-teman parpol sudah memahami itu, terutama partai-partai yang sudah lama bermain. PDI Bapak Martanto menyebut PDI dan yang lain juga PKS saya sebut juga karena ada di sini orangnya. Sudah ada beberapa alat peraga kampanye yang terindikasi melanggar. Katakan dia memasang alat peraga kampanye di luar jadwal atau mungkin sebelum waktunya. Itu kan di luar jadwal kalau menurut saya. Tapi ternyata mereka juga bebas-bebas saja. Oke, ada syarat tertentu apakah di situ ada ajakan atau tidak, ya dicek apakah itu alat peraga kampanye atau hanya sekedar alat peraga sosialisasi. Tetapi faktanya mana kalau misalnya itu terbukti atau terindikasi melanggar aturan yang ada, perda yang ada. Tadi kan sudah disebutkan nomor 13 tahun 2013 nomor berapa itu yang pertama, kemudian dirubah menjadi nomor 9 tahun 2018 atau 2019 akhirnya tentang perda pemasangan alat peraga kampanye. Jadi faktanya sekali lagi saya tandaskan banyak partai politik atau oknum-oknum atau calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Kota Provinsi maupun pusat yang melanggar, terindikasi melanggar, kalau nggak langsung divonis terindikasi melanggar, boleh dibuktikan. Cek apakah di situ APK atau APS yang dipasang itu memenuhi unsur-unsur pidana atau tidak, atau memenuhi unsur-unsur pelanggaran kampanye atau tidak, bisa dicek. Pertama itu himbauan yang saya sampaikan untuk teman-teman partai politik. Di sebelah saya juga ada senior paham betul tentang aturan main itu. Yang kedua, rakor ini diikuti oleh seluruh atau sebagian partai politik atau perwakilan partai politik, dan kebetulan juga ada dari pihak pemerintah dalam ini sebagai katakan pejabat publik yang mewakili publik. Yang kedua, ada penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu. Mereka tahu betul tentang aturan karena mereka yang katakan sebagai pelaksana di lapangan, misalnya tentang pelanggaran tindak pidana pemilu atau tidak melanggar, itu kan mereka tahu betul. Tetapi mereka lagi-lagi punya alasan dalam tanda kutip, misalnya dari Satpol PP ketika menemukan di lapangan bahwa ada beberapa alat peraga kampanye atau alat peraga sosialisasi yang terindikasi melanggar atau tidak sesuai tempat, waktu, dan macamnya itu. Mereka punya alasan keterbatasan sumber daya manusia, punya keterbatasan waktu, cuaca, dan sebagainya. Pasti itu. Dan itu memang fakta, nggak bisa dibantah bahwa jumlah personil Satpol PP hanya misalnya 8 tadi disebutkan. Tapi ketika mereka pasukannya terbatas, mereka nggak bisa. Kalau waktunya tidak tepat, cuacanya tidak tepat, mereka tidak bisa melaksanakan tugas itu. Apalagi kalau anggarannya cepat juga nggak bisa.
Nggak bisa, pasti nggak bisa karena mereka bekerja juga sesuai dengan anggaran, sesuai dengan SPJ, pasti itu. Demikian juga Panwas yang bertugas sebagai wasit dalam hal kegiatan kampanye ini, pemasangan alat APK ini atau APS ini juga terbatas waktu, personil, tenaga, meskipun mereka di desa-desa ada personilnya setiap desa itu. Kalau nggak salah 1 atau 2 ya Pak sekarang Pak. Itu ada jumlahnya, bahkan nanti pengawas TPS juga ada. Dikalikan 294 desa kelurahan, bayangkan jumlahnya, personilnya cukup banyak. Belum di kecamatan, belum di kabupaten. Tapi mereka juga masih terbatas karena memang semua manusia itu punya banyak keterbatasan, sungguh sangat terbatas. Keterbatas kemampuan, terbatas kemauan, terbatas keberanian. Berani apa enggak? Padahal tanpa ada aturan-aturan itu, kalau itu jelas-jelas melanggar aturan atau terindikasi melanggar, insya Allah kalau diniati dalam tugas melaksanakan tanggung jawabnya, diniati dengan ikhlas ibadah, jadi nilai ibadah dalam melaksanakan tugas. Tetapi kalau yang melaksanakan penertiban itu pihak lain, dalam hal ini misalnya PDIP yang melakukan pemasangan, kemudian yang mencopot Partai Demokrat, kebetulan kok terekam teman-teman Partai Demokrat melakukan penertiban, akan disebut sebagai perusakan karena bukan tugas tanggung jawabnya untuk menertibkan. Atau faktanya orang-orang yang peduli di masyarakat misalnya melakukan penertiban, mereka juga nggak berani, kalaupun berani tetap akhirnya dipermasalahkan. Yang mempermasalahkan itu juga orang yang berpolitik, akhirnya menjadikan gesekan antara sesama teman parpol atau teman-teman di masyarakat, di lingkungan masyarakat sekitar. Banyak bukti-bukti seperti itu. Nah, yang ketiga barangkali saya ingin mengajukan pertanyaan. Kebetulan di sini sedikit atau belum tersentuh pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pemasangan alat peraga atau mungkin bukan alat peraga ya, meme barangkali di media sosial. Ada beberapa partai politik yang melakukan sosialisasi atau kampanye di luar jadwal kampanye, misalnya melalui media sosial, bahkan ada yang melalui media massa online. Indikasi yang disebutkan apakah ada unsur ajakan, ada logonya, ada gambarnya, ada nomor urutnya, ada namanya, waktu dan tempatnya, jelas semuanya. Tapi siapa yang mengawasi? Siapa yang mau melaporkan? Siapa yang menjadi saksi? Tugas tanggung jawab Panwas bagaimana? Tugas kita sebagai teman-teman parpol untuk saling mengingatkan satu sama lain. Pejabat-pejabat ini yang ada di sini bagaimana kepeduliannya terhadap itu? Saya kira masih kecil untuk peduli terhadap hal itu, untuk peduli terhadap menegakkan aturan hukum perda yang ada. Padahal itu ada indikasi itu. Kami punya bukti, kami bawa saat ini buktinya. Dulu pun saya pernah melaporkan hal yang serupa, tapi nol. Itu saya kira nanti mohon maaf kalau ada kekeliruan dan mungkin kurang berkenan bagi pribadi maupun panjenengan semua sebagai pejabat publik di sini. Mohon maaf, billahil hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi sebelum ditutup? Gonge Pak Martanto.